Jadikan invasi robot masih terus berlanjut dan konflik semakin luas. Bahkan Silver Fang yang harusnya sudah pensiun terpaksa ikut di pertempuran yang sangatlah kacau ini. Ada juga anak Blaze yaitu Blue yang meminta pertolongan pada Saitama untuk bekerja sama karena insiden besar ini. Kalian harus ingat kalau invasi robot ini terjadi di seluruh dunia dan tiap kota itu diserang karena emang tujuannya untuk melenyapkan manusia. Lalu ada pertarungan antara pahlawan kelas S yaitu Chill Emperor melawan Dr. Bopoy yang dulunya memiliki hubungan guru dan murid. Oh iya, jangan lupa klik like dan subscribe biar channel ini bisa terus berkembang. Oke lah, gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas webcomic One Punch Man chapter 151. Oke, di chapter sebelumnya itu kan Saitama tidak sengaja menabrak Blue ketika sedang menghancurkan banyak robot sampai Blue terpental sangat jauh. Kalau belum nonton videonya, ada di sini. Setelah itu, Saitama pun langsung menghampiri Blue yang tersungkur untuk melihat kondisinya. Apakah kau masih hidup? Maafkan aku karena telah menabrakmu karena kau tiba-tiba saja melompat ke depan. Blue pun ternyata baik-baik saja dan langsung memanggil Saitama. Mendengar namanya disebut, membuat Saitama keheranan kenapa Blue bisa tahu namanya. Dan setelah diingat-ingat, Saitama baru mengingat ternyata mereka berdua ini sudah pernah bertemu. Blue pun mengenalkan dirinya jika aku adalah pemimpin dari New Heroes. Ini kecelakaan selama aktivitas pahlawan berlangsung, jadi aku sama sekali tidak menyalahkanmu. Baju tempurku sudah rusak, tapi aku masih baik-baik saja. Dan yang lucu, Saitama pun pengen langsung pergi gitu aja setelah mendengar kalau Blue baik-baik saja. Seperti kurang peduli gitulah. Melihat Saitama yang langsung ingin pergi begitu aja, Blue pun menghentikannya karena ingin membicarakan sesuatu. Dengan keadaan kita saat ini, maukah kau bergabung denganku? 2 orang lebih baik daripada 1 untuk menghadapi musuh yang kuat. Nah, jadi secara nggak langsung, Blue ini tahu kekuatan Saitama dan meminta pertolongan kepada Saitama atas insiden yang sedang terjadi saat ini. Karena mungkin 2 kekuatan menjadi lebih baik jika digabung. Nah, Saitama yang mendengar kalau ada musuh kuat langsung bertanya di mana musuh yang kuat itu. Dan jawaban Blue pun terasa ragu-ragu karena dia nggak tahu di mana musuhnya, tapi mungkin ada 1. Aku sudah kehilangan baju tempurku, tapi aku masih bisa bertarung. Kalau dilihat ya, setelah Saitama mendengar kalau ada musuh kuat, dia pun ingin segera mengalahkannya, tapi jawaban Blue ambigu seperti menjadikan musuh kuat hanya alasan agar bisa bekerja sama dengan Saitama. Permintaan dari Blue pun secara nggak langsung ditolak oleh Saitama, karena setelah dia mendengar permintaan itu, malah langsung ingin pergi begitu aja, kau juga harus evakuasi, jika kita bertemu lagi itu bisa berbahaya. Melihat tingkah Saitama, Blue pun kebingungan dan langsung berteriak, biarkan aku melakukan sesuatu juga, dan terus memanggil Saitama untuk tunggu dan jangan tinggalkan aku, dan diulang-ulang. Tapi Saitama pun gak peduli dan langsung pergi begitu aja meninggalkan Blue. Scene pun berpindah kepada Piggat yang sedang melawan monster yang memiliki capit seperti kepiting. Di belakangnya juga ada beberapa anggota New Heroes yang menggunakan baju tempur. Piggat menyuruh mereka untuk mundur, takut terkena oleh racun dari monster. Tapi Piggat malah langsung memakan monster itu karena ternyata racun tidak berpengaruh kepada tubuhnya. Saat asik sedang mukbang, tiba-tiba dia diserang dari belakang yang ternyata itu adalah 2 robot infanteri yang menembakkan laser. Kemudian ada hal yang membuat Piggat terkejut karena monster yang ada di hadapannya dan 2 robot infanteri yang barusan muncul menyerangnya secara bersamaan. Tapi untungnya dia berhasil menghancurkan 2 musuh dengan jenis yang berbeda itu. Melihat kejadian barusan membuat Piggat merasa ada sesuatu yang aneh. Ini bukan cuma imajinasiku, tapi monster dan tentara robot itu tidak menyerang ke New Heroes dengan serangan yang signifikan. Mungkin kepalaku menjadi lebih jernih setelah kehilangan darah, tapi aku akhirnya menyadari dan aku merasa lega meskipun aku sedikit terlambat. Dan kali ini malah anggota New Heroes menyerangku. Nah, anggota New Heroes yang dilindungi Piggat barusan malah menyerang menggunakan tinjunya. Tapi Piggat sangat santai seperti tidak merasakan apa-apa. Tapi walaupun reaksinya santai ya, mereka ini cukup kuat dan aku tidak bisa memakan mereka. Itu menyebalkan sekali. Ya iyalah, masa mukbang manusia? Setelah itu, scene pun berpindah kepada Silver Fang dan Charanko yang bersembunyi dari balik tembok untuk melihat prajurit New Heroes yang bergerak aneh seperti berbaris rapi. Melihat hal itu, membuat Silver Fang merasa kalau tingkah mereka seperti robot. Apa kau juga melihatnya bahwa angin perubahan sedang bertiup kepada Charanko? Dan somplaknya, Charanko nggak paham dengan kata kiasan dari Silver Fang yang malah mengartikannya secara langsung.
Ya, anginnya sedikit lebih kuat dan lebih sejuk. Di sini ya, Silver Fang berniat ingin menyelesaikannya dengan cepat, tapi dia agak kesal karena baru aja pensiun dari aktivitas kepahlawanan dan mau sampai berapa lama lagi aku harus memaksakan tubuh tua ini. Setelah itu, Shin pun berganti kepada Chill Emperor dan Dr. Bopoy yang situasinya sedang memanas. Kalau kalian lupa, Chill Emperor itu datang ke fasilitas Metal Knight untuk bertanya apakah dia dalang di balik invasi para robot ini, tapi jawaban Dr. Bopoy pun tidak pernah berubah sejak dulu, semua ini demi perdamaian. Tidak ada yang kupikirkan selain itu, dan aku tidak bisa mempercayai dirimu. Bisa saja kau adalah petugas atau kata kasarnya anjingnya asosiasi pahlawan. Mendengar ucapan tersebut membuat Chill Emperor menjadi murka dan bertanya balik. Pada akhirnya, apakah kau yang mengerahkan pasukan robot itu? Jawab sekarang. Dr. Bopoy pun hanya berkata, apa kau memang akan mempercayai dengan apa yang kukatakan? Kalau begitu, aku akan menjawab, aku bertindak demi perdamaian. Itu saja. Nah, karena jawaban dari Dr. Bopoy agak ambigu ya, membuat Chill Emperor bertanya kembali. Kau itu sama sekali belum menjawab pertanyaanku. Melihat tingkah mantan muridnya, membuat Dr. Bopoy berkata, Isamu, apa kau memang selalu sebodoh ini? Jika kau hanya ingin aku mengatakan bahwa aku tidak melakukannya, maka pulanglah. Aku tidak punya waktu untuk menghadapi pertanyaan kenapa dan kenapa yang tiada habisnya dari anak-anak saat ini. Mendengar jawaban dari Dr. Bopoy membuat Chill Emperor makin emosi, bahkan sampai mengeluarkan air mata. Dia menegaskan lagi, jika kau memang tidak melakukannya, katakan saja kepadaku. Ini seharusnya mudah, iya atau tidak. Katakan saja Dr. Bopoy, pasti kau melihatnya di layar, kota sedang dihancurkan, dan kenapa kau tidak berbuat apa-apa dan tidak menghentikannya sekarang. Jika ini bukan ulahmu, dan jika kau menyebut dirimu pahlawan, kau harusnya sedang bekerja saat ini, dan kenapa kau tidak bisa bicara? Jika kau saat ini memang masih manusia, dan jika masih ada emosi dalam dirimu, seharusnya hatimu membimbing tubuhmu, dokter. Menjawab itu sambil mengeluarkan air mata, tapi disertai dengan kemarahan. Tapi Dr. Bopoy pun tetap santai menanggapinya. Mulai berkata puisi tentang hati ini dan itu, apakah kau yang telah kehilangan akal sehat saat ini? Nah, saat percakapan serius berlangsung, ada hal yang bikin ketawa karena Chill Emperor emosi dengan jawaban Dr. Bopoy dan berkata, dasar botak, aku sudah tidak tahan lagi saat ini, aku sudah siap menyerang jika kau tidak bisa diajak bicara. Dijawab balik oleh Dr. Bopoy, apa gunanya menyerangku, kau hanya membuang waktu. Apakah kau tidak mengerti itu? Chill Emperor pun saat ini sudah muak karena mau sampai kapan mau melanjutkan perdebatan ini orang tua. Serius, hentikanlah. Sebelum aku menghitung sampai 10, jawab pertanyaanku siapa pelakunya. Ketika aku frustasi, aku benar-benar berpikir kau sumber semua kejahatan, kau selalu hanya meneliti, mengembangkan dan melakukan eksperimen. Tolong ingatkan aku, pernahkah kau melakukan sesuatu yang berguna bagi masyarakat? Atau hanya aku yang tidak tahu selama ini? Apa kau selama ini bertindak seperti anak-anak, membuat senjata terkuat yang kau bayangkan dan menggambar rencana untuk mimpimu? Aku malu pada diriku sendiri karena menghormati anak kecil yang terlalu besar sepertimu. Walau hanya sesaat ini terasa konyol, kau bilang akan menata ulang sendiri kan? Sambil memegang kepala karena udah bener-bener muak. Diakhiri dengan kalimat ledekan dari Chill Emperor yang bilang, orang sepertimu itu kurang berinteraksi sosial, berusaha sendirian, dan akan menjadi penghancur dan tidak bisa menciptakan apa-apa. Kau itu beban masyarakat. Nah, mendengar semua ucapan kasar dari Chill Emperor tidak membuat Dr. Bopoy marah. Tidak peduli seberapa banyak kau mengasutku, aku tidak akan memberimu keuntungan. Namun, aku akan memberimu peringatan. Apakah kau tahu bagaimana kabar teman bermainmu saat ini? Mendengar itu, membuat Chill Emperor pun hanya berkata, hah? Dr. Bopoy mengingatkan lagi kalau kau berkomunikasi dengan mereka selama perjalanan ke sini, bukan? Pastinya kau tidak berpikir bahwa itu tidak akan disadapkan. Orang kesepian sepertimu yang ingin untuk diajak bicara oleh seseorang, bahkan jika itu harus mengambil resiko. Dan ketika tim yang disebut Crime School mengatakan kami akan membantumu, kau menjawab dengan kata hentikan, seolah-olah kau menolaknya kan? Chill Emperor pun merasa kalau aku sudah menolaknya dengan baik, tapi Dr. Bopoy berkata, mereka merasakan bahwa semangatmu mulai melemah, jadi mereka masing-masing menggunakan senjata asli mereka sendiri yang telah mereka simpan untuk keadaan darurat dan bergabung dalam pertarungan. Seperti yang diharapkan, itulah pandangan anak-anak yang naif. Tentu saja mereka akhirnya terluka.
Dan mendengar kata terluka, membuat wajah Cilemperor benar-benar dipenuhi amarah tapi berkeringat dingin. Melihat reaksi dari Cilemperor, Dr. Bopoy berkata, "Jangan pura-pura terkejut begitulah, karena mereka bertindak atas kehendak mereka sendiri. Tanggung jawab ada padamu karena memperlihatkan kelemahanmu dengan cara yang begitu memancing. Mereka hanya anak-anak yang jenius, dengan kata lain mereka masih anak-anak. Sedangkan kau sebagai jenius luar biasa diharapkan untuk bertanggung jawab serta memiliki kesopanan untuk melindungi dan mengawasi mereka. Kupikir kau sudah menyadari hal ini, tapi sepertinya kau ragu, terpengaruh oleh keterampilan sosial dan akal sehat yang ditunjukkan untuk orang biasa. Bagaimana bisa kau mencari bantuan sendiri? Dasar sungguh kekanak-kanakan." Nah, mendengar semua ucapan dari Dr. Bopoy, membuat Cilemperor bertanya apa yang kau lakukan pada mereka, alias teman-temannya itu. Jawaban Dr. Bopoy simple, kalau aku menangkap mereka hidup-hidup, meskipun mereka memberikan perlawanan yang cukup keras. Mengetahui hal itu, membuat Cilemperor menjadi sangat marah dan berkata, "Jadi kau menyandra mereka ya bajingan? Kalau begitu, aku juga akan memanfaatkan salah satu kelemahanmu. Aku akan mematikan sistem pertahanan terintegrasi asosiasi pahlawan yang kemudian memegang sebuah tombol. Dengan ini, aku akan menyita kartu trup terkuatmu. Terimalah ini. Aku telah memastikan kau tidak bisa lagi mengendalikan asosiasi pahlawan secara fisik, dan tombol pun sudah dipencet." Dan yang kocak atau malah sedikit menyedihkan, reaksi dari Dr. Bopoy yang santai banget dan berkata, "Langkah antisipasimu sudah sepenuhnya aku perkirakan. Yang baru saja kau matikan sebenarnya hanyalah musik otomatis yang diputar saat menggunakan toilet pribadi. Selain itu, sistem pertahanan itu bahkan bukan salah satu kartuku." Nah, pada titik ini Cilemperor pun hanya bisa terdiam sambil memegang kepalanya karena seperti dipermainkan dan berniat ingin menahan Dr. Bopoy. Tapi Dr. Bopoy pun sebaliknya dia menantang, "Kalau kau tidak akan mampu melakukannya karena tidak ada yang bisa menghentikanku. Bahkan para pahlawan sekalipun tidak akan bisa. Dalam pertarungan demi keadilan ini, pengendali permainan ini selalulah diriku. Tapi karena kau masih anak-anak, lakukan apapun yang ingin kau lakukan dan berusahalah sekuat tenaga." Tanpa basa-basi, Cilemperor pun akhirnya mengerahkan puluhan tangan yang terbang di udara. Melihat kekuatan tersebut dari Cilemperor, Dr. Bopoy pun tahu kalau tangan-tangan itu dikendalikan menggunakan gelombang otaknya. Tapi beban pada tubuh operatornya cukup berat. Setelah itu Cilemperor pun berkata, "Membiarkanku sedekat ini akan menjadi akhir dari segalanya bagimu. Dengan tubuh fisikmu, kau sama sekali tidak bisa memiliki peluang untuk menang." Nah, karena tidak ada pilihan lain, Dr. Bopoy pun mengaktifkan baju tempurnya dengan bentuk yang berbeda dari New Heroes. Melihat baju tempur itu, membuat Cilemperor berkata, "Sepertinya kau sudah selesai mengumpulkan data pertempuran dari luar ya? Dan apakah itu yang disebut versi sempurnanya? Tapi itu tidak terlalu mengesankan." Dan akhirnya Cilemperor pun mengerahkan puluhan tangannya untuk menyerang Dr. Bopoy. Lalu Dr. Bopoy pun bisa menangkis semua serangan tangan-tangannya itu. Melihat semua serangannya ditangkis, membuat Cilemperor bingung karena itu bukan kecepatan reaksi dari seorang pria tua yang tidak punya pengalaman atletik. Ini menjijikan, sepertinya itu otomatis bergerak sendiri pada pemakainya. Saat ini puluhan tangan masih terus menyerang Dr. Bopoy, tapi semua serangannya berhasil ditangkis terus-menerus. Tapi Cilemperor tidak menyerah karena otaknya melacak pola dan mempercepat serangan tanpa keraguan, lalu mengerahkan Infinity Punch. Nah, karena intensitas serangannya bertambah, Dr. Bopoy pun mengerahkan energi shield untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi sayangnya puluhan tangan itu berhasil menghancurkan barrier miliknya yang kemudian berhasil mendaratkan serangan di wajah Dr. Bopoy. Akhirnya Dr. Bopoy pun tersungkur ke bawah dan melihat hal itu Cilemperor pun berkata, "Sudah kuduga pria itu sangatlah lemah." Kemudian bertanya kepada Dr. Bopoy, "Apakah kau tidak akan menggunakan seri Metal Knight dengan kejadian saat ini yang terjadi?" Dan setelah itu Dr. Bopoy pun tiba-tiba lehernya seperti memutar dan webcomic One Punch Man chapter 151 pun selesai di sini. Oke, sebelum mengakhiri video ini, Mimin mau berterima kasih kepada nakama sejati yang telah memberikan support lewat Saweria sebesar 10.000. Dukungan dari kalian benar-benar bermanfaat bagi Mimin. Oke lah, Mimin akhir aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.